Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel, Aprilia Lestari. Hari ini hari Sabtu tepatnya ya. Ini saya posisi sudah ada di garasi Bagong Biru Pariwisata yang ada di Jabodetabek alias bukan Jabodetabek, di Bekasi maksud saya, tepatnya di Tambun Selatan. Nah, kenapa minggu ini saya ada di sini? Karena memang kemarin-kemarin tuh kurang lebih berapa ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu saya sudah ada di Jawa Timur. Sudah lumayan cukup lama. Alhamdulillah yang di Jawa Timur udah lumayan beres. Akhirnya saya terbanglah ke Bekasi. Tapi landingnya itu kemarin di Cengkareng, guys. Soalnya saya keliru apa ngetekin tiket harusnya biasanya ya. Saya tuh landingnya di Halim. Tapi kali ini saya landingnya di Cengkareng. Lucu banget ya kan? Oke, pagi ini atau hari ini ya, saya pengen bikin vlog itu mengenalkan lebih dalam lagi, waduh, lebih spesifik lagi Bagong Biru Pariwisata yang ada di Tambun Selatan, Bekasi. Jadi teman-teman yang ada di area Jabodetabek semakin mengenal, semakin tahu kalau mau sewa bis pariwisata yang insya Allah amanah dapat diandalkan ya dengan fasilitas yang super joscis, bisa untuk cek unit juga ke garasi kita ya kan, ke kantor kita, ketemu sama marketing-marketing Bagong Biru Pariwisata, dan apalagi pokoknya banyaklah di sini gitu ya kan. Langsung aja, jangan sampai di skip ya vlog Aprilia Lestari ini karena pasti akan dikemas dengan sangat compact, menggemaskan dan lucu tepatnya karena ada saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share dan di komen. Oke? Yuk ikutin vlog ini terus. Sebelum kita ke depan, ini saya perkenalkan dulu. Ada dua marketing saya ini ya, Pak Yono sama Mas Dandi. So, let's talk about marketing bersama Pak Yono dulu. Pak Yono, nggak usah tegang. Oke. Ini kan kita mau mengenalkan Bagong Biru Pariwisata, ya, yang ada di Bekasi. Bekasi, betul. Nah, kalau di Bekasi ini di Tambun Selatan, ya Pak Yono ya, Betul. itu apa sih maksudnya kita mau melayani sampai seluas apa sih wilayahnya? Hmm. Untuk wilayah di Bekasi ini, kita mencakup banyak wilayah. Bukan di Bekasi aja. Jadi seluruh Jabodetabek, Tangerang, maupun Bandung, Bogor, Subang. Kalau penjemputan di sana, kita bisa backup. Nah, jadi mau nanti penyewanya itu dari Bandung, meskipun pengiriman dari Bekasi, tetap kita bisa backup Bisa banget. Bogor ya. Nah, ini nggak apa-apa. Masuk Pak Denny. Ini kita lagi Oke. bukan podcast sih. Santuy aja, santuy. Nanti Santai. Pak Yono ini sudah tegang sekali. Jadi ada iklan. Ini Pak Denny ya. Pak Denny ini koordinator lapangan. Kelihatan nggak itu di situ? Nah, Pak Denny, say hi sama ini subscriber saya. Pak Denny ada keperluan apa ini? Mau ngambil tas, silakan. Nah, jadi di Bekasi ini juga ya Pak ya, kita tuh banyak customer. Ya, terima kasih Pak Denny. Customernya ini berarti nggak hanya di area Bekasi saja. Betul. Iya toh. Tapi selama kita buka di sini Pak, yo Pak Yono ini termasuk lumayan ya, sudah hampir setahun? Pas setahun, Bu. Bulan Pas, Juli. oh, Pas setahun sekali Juli. pas tahun? Pas setahun. Juli ini? Juli ini, Bu. Masya Allah. Dan Bagong Biru sendiri buka berarti kurang lebih setahun setengah. Setahun, Hampir 2 tahun sih. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, di sini sendiri Pak, apa sih kira-kira yang menjadi, bukan kesulitan ya, lebih ke untuk penjualannya sendiri, penyewaannya sendiri, tantangannya untuk Pak Yono. Pak Yono ini kan orang Jawa Timur. Jawa Timur. Kebetulan orang Gresik. Gresik. Oke, Nah, betul. orang Gresik kerjanya di Bekasi. Apa sih tantangan-tantangan sebagai marketing dari bis Bagong Biru sendiri? Tantangan di Bagong Biru ini yang di Bekasi yang pasti wilayah. Yang pertama kali ke sini kan harus tahu wilayah yang mencakup di area Bekasi, Jabodetabek khususnya, dan wisata-wisata di sekitar Jabodetabek, terutama Bandung, Anyer, Banten, Jogja, dan sekitarnya. Apalagi di Jawa Timur kan kita tahu jauh sekali dari Bekasi ke Gresik kan sangat jauh. Jadi harus apa sih? hafalan. Iya, apa sih di daerah Bekasi ini yang wisata-wisata yang biasanya para penyewa ini kunjungi? Heeh. Contoh Bandung. Bandung kan pasti hampir tiap minggu
orang-orang pasti ke Bandung karena apa? Pengalengan juga Pangalengan. banyak ya. Iya, Pangalengan, Ciwidey, gitu, Oh. Lembang itu banyak, Bu. Tapi udah pernah ke sana sih? Belum sih, Pak? Belum. Saya Malah belum. marketingnya belum. Tapi Belum. jujur li ya, saya juga belum pernah. Iya, belum. Tapi seharusnya ya Pak ya. Kalau ini ya, kalau saya pengennya. Kalau kita mau menjual sesuatu, kita mau menyewakan sesuatu, kita harus tahu tujuannya. Karena apa? Paling enggak, kita tuh lain kali harus ke area sana. Visit, betul, Bu. Visit. Jadi apa? Supaya kalau ada customer yang mau ke area-area yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh bis, kita itu sudah tahu. Betul. Iya, toh, ya bener sih. Kita bisa diskusi sama tim lainnya yang sudah pernah ke sana, iya toh. Betul. Nah, selain dari wilayah sendiri, untuk dari wisatanya, penghafalannya, ngecek areanya, apalagi kalau bandel, bukan bandel ya, apa ya Pak ya? Kasarannya itu apa sih lika-likunya urusannya Pak marketing sama customer? Lika-likunya apa? Ya lumayan cukup banyak sih Bu. Kalau lika-liku dari customer kan berbeda sifat, karakter, dan ada customer itu yang ya udah manut, yang penting kan taunya apa, unit baru, unit fresh, kru ramah, rapi, wangi, bersih. Ada customer yang ya yang Ada yang rebel begitu nggak? aja Bu pasti Bu. Tapi kan itu Rebelnya kayak gimana sih? Lo enggak, kan kita kalau saya pribadi ya menempatkan sebagai customer, ya loh. Ya pasti ada rebelnya. Pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gitu. Nah, tapi kalau selama ini apa aja rebelnya customer biasanya? Rebelnya customer sih. Ungkapkan aja, Pak. Rebelnya customer sih kayak contoh dikasih tahu jalan yang kecil, penyebutannya itu daerah di sini kan banyak kabel-kabel ya, kabel-kabel yang pendek-pendek. Customer itu bilang, Pak, di sini sudah biasa kok ada kendaraan besar yang masuk. Ternyata pas masuk bis kita itu nggak bisa masuk, kadang nyantol. Nah itu yang bikin greget gitu, salah satunya. Jadi ada customer yang memang nggak bisa dikasih tahu gitu ya. Betul, Ibu. Oh itu loh, mungkin para penyewa customer, ayo jangan terlalu rewel ya. Iya. Kasihan marketingnya bersusah payah. Nah, karena apa? Kalau ada apa-apa juga menjadi tanggung jawab kita toh, perusahaan dan kru pastinya. Betul. Terus lainnya ada lagi nggak Pak? Atau masih panjang ini ceritanya? Macam-macam ya? Macam-macam sih, Bu. Oke, mungkin bisa kita lanjut nanti ya. Siap. Soalnya saya juga pengen ngasih lihat ke para subscriber vlog Aprilia Lestari ini ya. Oke. Di mana sih letak pastinya garasi Bagong Biru Pariwisata yang ada di Tambun Selatan, Bekasi. Oke. Thank you ya Pak Yono. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Oke. Langsung saya cut dulu. Thank you. Oke, sekarang saya kasih lihat para subscriber saya. Garasi bis Bagong Biru Pariwisata. Oh ya, ini kan sebenarnya masih masa pembangunan ya. Jadi saya kasih lihat dulu ke depannya, biar tahu areanya di sini itu seperti apa. Terus kalau para customer yang mau datang ke garasi untuk pengecekan unit, biar nggak nyasar. Ayo. Nah ini sementara karena pos security-nya ini masih dibangun ya. Pak Andreas ini ada di sini dulu. Kepanasan, Ibu. Kepanasan. Gimana Pak rasanya? Panas banget? Lumayan ya? Nggak apa-apa. Ini namanya apa? Bintalsik salah satunya ditatar dulu supaya kuat. Namanya kita di planet lain. Planet lain berarti apa? Jos banget ini mataharinya. Ya wes, selamat jaga Pak. Ini saya mau ngasih lihat ini para subscriber saya area garasi biar nggak nyasar karena masih banyak yang nyasar. Gitu loh. Semangat ya. Ayo ikut saya ke depan. Nah, kalau ini nanti akan menjadi pos satpam, menjadi pos security. Semua yang masuk nanti akan melalui pos security ini, teman-teman. Nanti teman-teman nggak perlu lagi kesasar alias nyasar kalau nyari PT Bagong DKK Makmur, khususnya untuk sewa menyewa Bagong Biru Pariwisata. Jadi ini gerbang. Ini nanti dihilangin ini. Jadi ini nanti juga akan posisinya masuk. Nah, kalau masuk kita itu nggak perlu yang namanya mengganggu jalanan Pantura ini, ya toh. Jadi ini nanti posisinya pada saat bis masuk ataupun keluar sudah ada jalurnya sendiri seperti itu. Nah, supaya nggak nyasar juga, ayo sini. Kita ini tepat persis ya di jalur Pantura, depan Naga Swalayan Tambun Selatan. Nah, itu dikasih lihat, Mas. Ada Bagong Biru Pariwisatanya. Nah, jadi dilihat kalau sudah ada tulisan Bagong Biru Pariwisata, jangan sampai kebablasan. Oke? Yuk, let's go, masuk lagi.
Nah, untuk sementara waktu, karena kantornya juga belum jadi kan, dalam masa renovasi, sementara kayak marketing, terus ruangan saya, semua ada di kontainer warna biru itu. Ini masih dalam rangka pembangunan. Teman-teman doain ya, dikasih lihat situ Mas. Doain supaya pembangunan kantor PT Bagong DKK Makmur ini yang ada di Bekasi lancar semuanya. Oke? Terus ini musolanya juga bisa dibenahi lagi, dibangun. Ayo Mas Dandi. Ayo Bu, Nah, kalau Mas Dandi, kurang lebih sudah berapa lama Mas Dandi di kurang Bagong Biru? lebih saya di Bagong Biru 6 Heeh. bulan Ibu. Sudah jalan 6 bulan ya? Iya, Bulan betul. Juli ini juga? Ya, per Juli ini 6 bulan. Oh, per Juli ini 6 bulan. Iya, betul. Masya Allah. Oke. Loh, ini Kak sudah ada yang masuk ini? Iya Ibu, ini semalam masuknya. Oh, semalam masuk? Iya, betul. Nggak boleh Nggak boleh. nggak boleh di-shoot. Dari dekat maksudnya nggak boleh. Oke. Oke, kita menuju ke ruang admin ya. Ruang adminnya masih di mana, Mas? Urut admin ada di sebelah sini. Masih. Ada di belakang. Iya, di belakang. Ya, oke, let's go. Jadi saat ini teman-teman saya ajak ngintip ruang admin supaya tahu kalau ini ruang bantal selimut. Jadi bantal selimut sementara waktu kita buatkan di bedengan ini, yang penting bersih, aman, gitu. Nah, bismillah. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman, perkenalkan yang di sebelah sana Mbak Cia. Mbak Cia ini admin Bagong Biru Pariwisata yang ada di Bekasi. Sini Mbak. Nah, ini si Mungil. Si Mungil Mbak Nurul, ini juga admin, salah satu admin. Terus yang sini, wow, langsung sibuk semua. Hah? Nggak usah pura-pura ngetik, nggak apa-apa. Ini ada Mbak Ana. Mbak Ana ini admin warehouse. Jadi yang ngurus untuk spare part dan segala macam. Gitu ya Mbak Ana ya? Aman Mbak? Semangat terus ya. Nah, sebelah saya yang sebelah sini ada Mas Wisnu. Mas Wisnu ini bagian dari tim admin umumnya AJK. Tapi kadang juga saya minta perbantuan. Gitu ya Mas Wisnu ya? Aman Mas? Sudah berapa lama di sini? Kurang lebih hampir sebulan? Hampir 2 minggu. Lupa saya. Hampir 2 minggu ya. Siap. Ada kendala? Aman ya? Oke. Nah, ini tadi yang tahu buka pintu. Pak Denny, koordinator lapangan untuk PT Bagong DKK Makmur yang ada di Bekasi. Oh, gini ya, Pak ya? Kenapa Pak kayak gini? Masih aman, Pak? Aman. Masih aman. Nah, Peace Ibu, peace. peace ya? Oh, peace berarti aman. Belum ada kendala. Jadi, di sini adalah ruangan untuk admin sementara waktu karena office-nya masih dalam renovasi. Oke, semangat semuanya. Thank you. Sekarang teman-teman saya ajak ke salah satu unit, nggak salah satu sih, sebenarnya kemarin kan seharusnya saya ikut untuk rilisnya Laksana, tapi nggak sempet. Jadi 5 unit ini masih ada di sini, lagi kepengurusan surat-surat. Ayo, let's go. Oke, teman-teman, sekarang saya ajak teman-teman masuk di hanggar Bagong Biru Pariwisata ya. Jadi hanggar ini memang khusus untuk tempat parkiran bis Bagong Biru Pariwisata. Di sini sudah terpampang nyata ada 5 SR Neo Ultimate Bagong Biru Pariwisata yang terbaru, yang kemarin baru rilis, yang seharusnya saya ikut rilis, ikut final check, yaitu tidak diizinkan karena saya sedang berduka waktu itu. Jadi sudah ada di garasi Bagong Biru Pariwisata 5 unit terbaru dari bis Bagong Biru Pariwisata. Jadi 5 unit dari Laksana ini sendiri ada 2 tipe seat ya. Ada yang seat 50, 3 unit, terus ada yang 30 leg rest, 2 unit. Kenapa sih saya pesan yang 50 dan 30 leg rest? Karena ini nanti penempatannya beda-beda gitu, sesuai dengan kebutuhan. Apakah ini akan ditempatkan di Bekasi? Atau mungkin untuk wilayah yang baru, atau bisa jadi di Malang. Nah, ini surprise. Tapi kalau di Bekasi insya Allah udah cukup ya. Jadi ini yang pastinya akan di wilayah lainnya, seperti itu. Jadi doain terus teman-teman untuk tim dan family of PT Bagong DKK Makmur, khususnya untuk bis Bagong Biru Pariwisata, diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, dan bermanfaat dunia akhiratnya untuk banyak umat ataupun banyak manusia yang ada di bumi ini. Kok jadi melebar. Nah, ini guys, jadi kita di sini 5 unit saya pilih single glass semuanya. Terlihat gagah, terlihat ganteng, terlihat wow, ya kan? Mungkin bisa dilihat di sini ada APR 152, APR 153. Jadi APR sendiri ini adalah nomor lambung. Nomor lambung siapa? Aprilia.
Jadi menandakan kalau ini Bagong Biru Pariwisata ya. Mewah banget kan? Kelihatan loh dari depannya ini. Dengan single glassnya. Terus dengan warna cat yang terlihat lebih luxe, lebih elegan ya kan? Jadi yuk buat teman-teman yang ada kebutuhan sewa bis pariwisata di area Jabodetabek dimanapun teman-teman berada, langsung aja chat salah satu marketing bis Bagong Biru Pariwisata. Nah sebelum saya tutup, saya mohon maaf ya jika ada kalimat, kata-kata atau mimik wajah saya yang kurang berkenan di vlog ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, kita saling mendoakan baik ya. Sukses terus dan semangat terus untuk kalian semua. Untuk tim Bagong Biru Pariwisata, ayo kita pasti bisa. Bagong Biru Jos. Jos. Yuk, langsung ya, Mas ya. Kita nanti jangan lupa di subscribe ya. Subscribe ya. Iya, Udah jangan lupa belum? subscribe. Kamu udah subscribe belum? Belum. Iya. Gimana? Harus di subscribe Iya, ya. siap. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen-komen yang baik-baik. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.